Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Ma lakum min dunihi min wali wala syafi' afala tatadhakkarun. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala hadha nabiyil karim sayyiduna wa habibuna wa syafi'una wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati, diberkahi dan tentunya dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat yang begitu banyak yang Allah anugerahkan kepada kita. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, semuanya nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apa yang kita pandang, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, itu juga bagian dari nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang nikmat itu tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi yakinlah ketika kita yakinkan bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang indah, walaupun tidak enak menurut kita, walaupun pahit menurut kita, walaupun sakit menurut kita, tapi akan berganti dengan keindahan yang Allah berikan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Salawat serta salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi terakhir, tidak ada nabi setelah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melanjutkan kajian hadis kita terakhir, yaitu hadis Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Abi Jarir radhiyallahu anhu, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan sanad yang sahih. Apa kata Nabi, Bapak Ibu? Kita ulangin hadis yang terakhir dari 3 hadis minggu kemarin. Ana bari'um min kulli muslim yaqimu bainal musyrikin. Aku berlepas, kata Nabi, aku berlepas diri dari orang-orang yang membela, yang mendukung orang-orang musyrik, kata Nabi, dalam segala hal, dalam segala hal. Ya, ana bari'un, aku berlepas, artinya Nabi tidak akan pernah memberikan pertolongan, Nabi nggak akan pernah memberikan bantuan, Nabi nggak akan pernah ikhlas, ridho ketika kita bersubuhat, bergabung dalam bentuk apapun kepada orang-orang musyrik. Ada pertanyaan kemarin selesai dari tausiah minggu kemarin, ada yang bertanya, bagaimana kalau orang non muslim itu baik lalu kita dukung? Ya. Saya sampaikan satu statement terakhir dalam kajian kita minggu kemarin, Bapak Ibu. Bab dalam pembahasan jihad ini yang dilarang oleh Nabi bukan muamalah kepada orang-orang non muslim. Bedakan antara bab tasamuh, muamalah, toleransi dengan bab jihad. Dua hal yang berbeda. Ya.
Kalau kita bahas bab tasamuh, bab toleransi, maka Islam sangat menjunjung tinggi at-tasamuh al-basyariyah al-insaniyah. Islam sangat menjunjung tinggi toleransi di dalam kehidupan kemanusiaan, apapun bangsanya, apapun agamanya, apapun sukunya. Islam menjunjung tinggi itu. Ketika dikasih contoh Palestina, orang-orang barat non-muslim demo dukung Palestina. Ketika perperangan itu dari perang akidah, perang tauhid, perang agama, lalu merebet kepada perang kemanusiaan, nanti kita bahas hadisnya. Ketika perperangan al-harbu at-tauhidiyah, perang agama, perang tauhid, merambat, menjalar atau berubah menjadi al-harbu al-basyariyah, perang kemanusiaan, anak-anak dibunuh, rumah sakit dibom, perempuan dibunuh, orang-orang tua dibunuh, maka siapapun agamanya boleh untuk membela dan mendukung yang terzolimin. Bukan hanya di Palestina. Contoh misalkan Pak, ada satu bangsa Nasrani, bangsa apapun agamanya, apakah Nasrani, apakah Buddha, apakah Hindu, apapun agamanya, diperangin mereka. Kita bukan agama mereka, tapi mereka ketika itu berperang, anak-anak dibunuh, perempuan dibunuh, orang tua dibunuh, rumah sakit dibom, maka orang Islam punya kewajiban untuk menyuarakan pembelaan terhadap mereka ketika ini menjadi perang kemanusiaan. Jadi dua hal yang berbeda antara at-tasamuh al-basyariyah al-insaniyah dengan bab jihad. Di dalam hubungan muamalah kemanusiaan, Islam menjunjung tinggi, Bapak Ibu. Sampai dalam hadis Imam Al-Bukhari, Nabi berkata, la yasumu rayatal jannah man qatala kafarul mu'ahad. Nabi menjamin orang-orang non-muslim dalam kehidupan sehari-hari. Apa kata Nabi? Barang siapa yang membunuh orang-orang kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu yang tidak menyakiti kita, yang tidak menzolimin kita, yang tidak membunuh kita, lalu kita bunuh, maka kata Nabi, kita nggak akan bisa mencium harumnya surga. Sampai seperti itu Nabi menjunjung tinggi toleransi atas samu al-basyariyah, hubungan dalam kemanusiaan lintas agama. Nggak boleh nyakitin, nggak boleh menzolimin, nggak boleh, dijaga oleh agama kita. Tapi dalam batasan, apa batasannya? Al-basyariyah, kemanusiaan, nggak boleh bablas, nggak boleh bablas. Islam menjunjung tinggi hubungan kemanusiaan, toleransi kemanusiaan lintas agama, dan Islam juga menjaga ketat. Islam menjaga ketat, tidak ada toleransi, tidak ada at-tasamuh ad-diniyah atau hidiyah, tidak ada toleransi di dalam tauhid, tidak ada toleransi di dalam keyakinan. Ini dijunjung tinggi oleh agama kita, agama Islam. Batasannya apa? Pagarnya apa? Surah Al-Kafirun ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin. Silakan bermuamalah kepada orang non-muslim. Misalkan ada orang non-muslim datang ke masjid kita mau bantu semen, silakan terima. Ini muamalah insaniyah, muamalah basyariyah, boleh. Bapak ibu belanja punya tetangga, dia jualan, dia non-muslim, lalu terjadi muamalah di sana, nggak ada masalah selama dia muamalahnya muamalah basyariyah, muamalah insaniyah, muamalah kemanusiaan. Tapi ketika muamalahnya muamalah keyakinan, yuk ke masjid sholat, kita ajak mereka sholat, atau kita diajak ke tempat ibadah mereka, stop. Ada pagar di sana. Apa pagarnya? Lakum dinukum waliyadin. Tapi dalam bab jihad nggak boleh. Dalam bab jihad kata Nabi, anna bari'un min kulli muslim
Yaqimu ma bainal musyrikin. Aku berlepas, kata Nabi. Berlepas di sini artinya aku nggak mau ngakuin kalian umatku, kata Nabi. Ketika kalian berjuang, berjihad bersama orang-orang musyrik untuk menyakiti, menzolimin, membunuh saudara-saudara kalian. Aku berlepas, kata Nabi. Jangan kalian jadikan aku Nabi. Jangan kalian ngaku kalian umatku, kata Nabi. Ini makna dari bariun, aku berlepas, kata Nabi. Yang dimaksud dalam hadis ini juga, Bapak Ibu, orang yang ketika melihat saudaranya dizolimin, disakitin, dibunuh, lalu dia diam, dia nggak punya rasa, nggak ada rasa memiliki terhadap saudaranya, tidak ada rasa sakit, sedih di dalam hatinya ketika saudaranya dizalimin. Maka bagi orang yang seperti ini juga, kata Nabi, ana bariun, aku berlepas diri dari mereka. Jangan mereka mengaku aku nabi mereka, dan jangan mereka mengaku kalian adalah umatku. Sama, Pak, hati-hati nih. Hati-hati. Saya juga nyampaikan, memilih pemimpin itu jihad, memilih perwakilan rakyat itu jihad. Itu jihad kita, Pak. Hati-hati ketika Bapak memilih yang bukan muslim. Ketika kita memilih yang bukan muslim, Ustaz, dia kan lebih baik dari yang ada. Enggak, masih banyak orang muslim yang baik. Masih banyak orang muslim yang baik. Masih banyak orang muslim yang nyalek baik. Masih banyak calon-calon kepala daerah, baik bupati, wali kota, gubernur, presiden yang muslim yang baik. Hati-hati. Masih banyak yang baik. Ketika kita mengambil andil untuk mendukung Malaysia Mina yang bukan dari kita, maaf lahir batin, wah kita bangga nih, saya dukung si A, saya dukung Petrus, saya dukung si Aliang, saya dukung si siapalah Bapak Ibu. Padahal dia tahu dia punya tetangga, dia tahu dia punya tetangga muslim juga ikut dalam perhelatan, apakah itu legislatif, apakah itu kepala daerah, ataupun apapun namanya, ya, dia tidak mau dukung, dia biarin, saya nggak suka dengan dia, saya nggak suka dengan dia, ya. Lalu dia biarin. Apa kata Nabi? Ana bari'un min kulli muslim. Jangan kau mengaku umatku, dan aku tidak pernah menganggap engkau umatku. Hati-hati, Pak. Hati-hati yang jadi tim sukses, ya. Banyak yang muslim, caleg-caleg muslim banyak. Kemarin sudah saya sampaikan. Ya, ada Ustaz Reza Al-Hafiz, ada Ustaz Ariun Sagita, ada Pak Haji Erwan. Ya, ada siapa lagi? Gak apa-apa, dia harus disuarakan, Bapak Ibu. Banyak, Pak. Ya. Dan hati-hati ketika kita menyoblos memilih Malaysia Mina yang bukan bahagian dari kita, kita akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan dimintakan pertanggungjawaban dengan apa yang kita coblos, dengan apa yang kita pilih. Ini Nabi, Pak. Nabi memberikan batasan untuk kita. Nabi memberikan warning untuk kita. Ana bariun, kata Nabi. Aku berlepas diri dari kalian, kata Nabi. Aku berlepas diri dari kalian. Kemana kita mau cari Nabi, Bapak Ibu? Kemana kita mau cari Nabi? Nabi kita Nabi Muhammad, Pak. Orang-orang terdahulu datang kepada nabi-nabi mereka yang Allah utus. Kaum Ad, kaum Samud, kaum Sodom, kaum Sabah, umat-umat nabi-nabi terdahulu, min abil basar Nabi Adam alaihissalam, dari Nabi Adam sampai Al-Masih Isa bin Maryam, kaum An-Nasara, Nasrani, datang kepada nabi-nabi mereka. Lalu apa kata kaum-kaum ini? Selamatkan kami, selamatkan kami. Kaum-kaum terdahulu datang kepada nabi mereka minta diselamatkan. Apa kata Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh, sampai kepada Al-Masih Nabi Isa alaihissalam? Ma usallimukum. Para nabi berkata kepada umat-umatnya, kami nggak bisa menyelamatkan kalian. Aku nggak bisa menyelamatkan kalian. Ma usallimukum. Aku nggak bisa menyelamatkan kalian. Aku nggak bisa menyelamatkan kalian.
fa'tu bi Muhammadin fa innahu yusallimun nasa jami'a. Mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Nuh, Pak, sampai Nabi Isa alaihissalam berkata kepada kaum-kaumnya, kalian datang kepada Nabi Muhammad, karena yang bisa menyelamatkan manusia hanya Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad berkata kepada kita, gara-gara kita bangga nih menjadi tim sukses non muslim, ya, kita bangga nih menyoblos non muslim, kita bangga. Apa kata Nabi? Ana bariun, aku berlepas diri dari kalian. Ketika kalian datang kepada Nabi, ketika kita datang kepada Nabi kita, Pak, Nabi kita berkata, kalian siapa? Kalian siapa? Kami umatmu ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabi Muhammad. Kami umatmu ya Nabi Muhammad. Ya, ana bariun minkum, kata Nabi. Aku berlepas diri dari kalian. Aku berlepas diri dari kalian. Kalian bukan umatku. Aku bukan Nabi kalian. Ayo Bapak Ibu, kalau Nabi Muhammad nggak ngakuin kita jadi umatnya gimana, Pak? Ini harus kita sadarin, Pak. Harus kita sadarin. Kalau Nabi Muhammad nggak ngakuin kita umatnya, siapa yang memberikan syafaat kepada kita? Siapa yang menjadi penolong kita, Pak? Yang menolong manusia itu Rasulullah, Nabi Muhammad. Lalu Nabi berkata, ana bari'um minkum, aku berlepas diri dari kalian. Aku bukan Nabi kalian. Kalian juga bukan umat aku, kata Nabi. Yang ada adalah tetesan air mata kita, Bapak Ibu yang keluar. Ya. Kelemahan kita, Bapak Ibu, mohon maaf lahir batin, kelemahan kita nggak mau punya tetangga itu jadi sukses. Ini kelemahan kita, Pak. Kita nggak mau punya jemaah kita itu sukses. Itu kelemahan kita, Pak. Ngapain nyoblos dia? Kalau dia menjadi anggota dewan nanti sombong. Sombong tidak sombong itu urusan dia sama Allah. Tugas kita memilih di antara kita, bukan di antara mereka, tapi di antara kita. Ini batasan warning dari Nabi, Pak. Warning dari Nabi. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, warning dari Allah dalam Al-Quran, Pak. Ya. Apa kata Allah? Jangankan orang lain, Pak, yang beda agama nih, jangankan yang beda agama, yang satu darah, yang satu silsilah, yang satu nasab, Pak, satu darah nih, Pak, kata Allah. Kalau dia tidak beriman kepada aku, kata Allah, kalau dia lebih cinta kepada dunia, jangan kau pilih, jangan kau jadikan dia pemimpin. Ya, Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya inistahabbul kufra 'alal iman, kata Allah. Jadi ayat ini punya korelasi dengan hadis ini. Nah, hadis dan ayat ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Apa kata Allah? Hai orang-orang yang beriman, la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian. Bapak-bapak kalian satu darah, Pak. Satu darah nih. Nah, ini sekarang kan terbalik ini. Ya. Ada istilah kekuasaan dinasti dari bapak ke anak, nanti anak ke istri, istri ke menantu, menantu ke cucu. Belum punya cicit, nanti cicitnya disiapkan nanti. Ayat ini jelas, Pak. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aba'akum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian, bapak-bapak kalian, wa ikhwanakum, dan saudara-saudara kalian. Bahasanya tegas, Allah katakan bapak-bapak kalian, saudara-saudara kalian menjadi pemimpin di antara kalian dengan catatan. Apa catatannya? Garis bawah ini, Pak. Apa catatannya? Bapak-bapak kita nggak boleh dipilih, saudara-saudara kita nggak boleh dipilih menjadi pemimpin. Catatannya ini, inistahabbul kufra 'alal iman. Kalau mereka lebih cinta kepada kekufuran daripada keimanan, lebih cinta kepada kekufuran, lebih cinta kepada kemaksiatan, lalai dengan Allah, lalai dengan kewajibannya.
tapi dia lebih senang kepada dunia, dia lebih senang kepada kemaksiatan. Ya, jangan dipilih kata Allah, jangan dijadikan pemimpin kata Allah. Jelas Pak batasannya. Dan ini bagian jihad. Ini jihad kita Pak. Kalau di Syria jihadnya melawan orang-orang kafir, jelas di Palestina jihadnya melawan orang-orang kafir. Di Tanjung Pinang ini bentuk jihad kita Pak. Ini bentuk jihad kita. Jadi ada batasan-batasan yang nggak boleh kita langkahin. Lalu Bapak Ibu kita masuk dalam hadis selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis dari Umar radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ra'a imra'atan maqtulatan fi ba'di maghazihi fa ankara qatl nisa wa sibyan. Al hadis rawahu Bukhari dan Muslim dengan sanad yang sahih. Ini indahnya Islam Pak. Di dalam perperangan Islam bukan hanya sekedar kepingin menang, tidak. 27 perperangan yang diikuti oleh Nabi. 27 perperangan yang diikuti oleh Nabi, dan masih banyak perperangan-perperangan yang lain yang tidak diikuti oleh Nabi. Jadi Nabi dengan para sahabat perperangan yang diikuti oleh Nabi dengan para sahabat itu ada 27 kali Pak. Nabi selalu mengingatkan kepada para sahabat, baik yang diikuti oleh Nabi maupun yang tidak diikuti oleh Nabi. La taqtulu an-nisa, kata Nabi. Ya. Wala taqtulu al-aulad wala sibyan wala du'afa minal masayikh. Bukan hanya semata-mata mencari kemenangan, bukan semata-mata hanya merebut satu kekuasaan wilayah, bukan semata-mata ingin menggulingkan kekuasaan orang-orang kafir ketika itu, tapi yang diingatkan oleh Nabi, Bapak Ibu, di dalam perperangan apapun, baik yang diikuti oleh Nabi, ya. Kalau yang diikuti Nabi namanya Ghazwah Pak, ada 27 kali. Yang tidak diikuti Nabi namanya Sariyah. Perperangan yang tidak diikuti oleh Nabi namanya Sariyah, perperangan yang diikuti oleh Nabi namanya Ghazwah. Ada 27 kali perperangan diikuti oleh Nabi, dan banyak yang tidak diikuti oleh Nabi. Yang diikuti maupun yang tidak diikuti oleh Nabi, Nabi pertama kali bukan mengingatkan bunuh orang-orang kafir, musuh kalian musuh Allah. Nabi bukan berkata rebut kekuasaan mereka. Nabi tidak berkata rampas ghanimah harta-harta mereka. Nabi tidak berkata seperti itu Pak. Ketika akan pergi perang, yang diingatkan oleh Nabi pertama apa Bapak Ibu? Ittaqillah, bertakwalah kalian kepada Allah. Artinya apa? Jaga niat. Jadi dalam perperangan Nabi mengingatkan para sahabat untuk jaga niat dengan apa? Taqwallah, tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika perang, ketika membunuh bukan hawa nafsunya membunuh. Ketika dia membunuh musuhnya semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa taala, li'la'i kalimatillah. Dalam hadis sebelumnya kita sudah bahas, ya. Man qatala litakuna kalimatullah ulya wa fisabilillah. Jadi niatnya apa? Niatnya karena Allah semata. Niatnya agar agama Allah berdiri, agar kalimat Allah tetap menjadi kalimat yang tinggi sehingga dia bunuh musuhnya. Ketika dia bunuh musuhnya, dia dapat pahala. Atau ketika dia kutila, ketika dia dibunuh, dia syahid. Kenapa dia dapatkan pahala syahid? Karena takwa tadi diingatkan oleh Nabi pertama kali. Takwa Allah, bertakwa kalian kepada Allah. Ketika kalian perang membunuh bukan karena hawa nafsu kalian, bukan karena kalian hebat, bukan karena kalian jago dalam perperangan, bukan karena kalian menjadi ahli strategi dalam peperangan, tidak, tapi semata-mata hanya kepingin kalimat Allah berdiri di atas mereka. Litakuna kalimatullahiyal ulya, agar kalimat Allah tetap paling atas. La ilaha illallah. Kan ada dua orang Pak yang berantem, ya, berkelahi, kedua-duanya masuk neraka. Yang satu niatnya jahat, yang satu niatnya mempertahankan diri, tapi kok dua-duanya masuk neraka. Yang masuk neraka yang baik ini bertanya kepada Allah, ya Allah,
kok aku masuk neraka juga ya Allah? Kok aku masuk neraka juga? Kan aku mempertahankan diri ya Allah. Apa kata Allah? Iya, engkau membunuh lawanmu karena nafsumu. Qatalaka aduwaka bil hawa, engkau membunuh musuhmu dengan hawa nafsumu. Maka kilahuma finnar, dia dan engkau tempatnya di dalam neraka. Kayak di dalam perperangan sebelum sahabat pergi perang diingatkan oleh Nabi apa yang pertama, ittaqullah haqqa tuqatih, bertakwa kalian, jaga niat kalian hanya semata-mata untuk menegakkan agama Allah, hanya semata-mata untuk menegakkan kalimat Allah la ilaha illallah. Yang kedua yang diingatkan oleh Rasulullah kepada para sahabat sebelum peperangan apa Bapak Ibu? La taqtulun nisa, jangan kalian bunuh para perempuan. Nabi bukan bilang rebut kekuasaan mereka, bunuh mereka, hancurkan mereka. Enggak Pak. Diingatkan oleh Nabi yang kedua, la taqtulun nisa, jangan kalian bunuh para perempuan. Jangan kalian bunuh para perempuan. Zata yomin kutilatim imra'atan, ada satu peperangan seorang perempuan dibunuh Pak. Ya. Jadi sahabat, ya Rasulullah, qutiltu imra'atan. Ya Rasul, aku udah bunuh perempuan. Nabi bertanya, ya, kenapa engkau bunuh perempuan? Ya Rasulullah, karena dia ikut perang. Dia juga pegang senjata ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Engkau terlepas dari tuntutan di hari akhir. Yang boleh dibunuh perempuan yang ikut memerangi kalian. Kalau dia tidak memerangi kalian, nggak boleh. La taqtulun nisa. Jadi perempuan yang di rumah nggak boleh dibunuh Pak. Ya. Ini ajaran Nabi berbeda dengan orang-orang Yahudi Bapak Ibu. Berbeda dengan orang-orang Yahudi. Ya. Berapa banyak Pak yang terbaru Pak, yang mereka suruh pindah dari timur ke selatan, nggak taunya dibom, perempuan juga dibunuh, ditembak. Ya. Yang nggak berdosa, yang nggak salah, yang nggak memerangi orang Yahudi, tapi dibunuh, ditembak, mobilnya dibom, dihancurkan oleh orang-orang Yahudi. Hal yang berbeda dengan ajaran kita. Coba kita lihat bagaimana orang-orang Palestina, tentara-tentara Hamas, para mujahidin kita memperlakukan tawanan-tawanan perang, baik laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua, diperlakukan dengan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi. La taqtulun nisa, jangan kalian bunuh para wanita, apalagi wanita yang hamil, apalagi wanita yang berada di rumah-rumah mereka mencari perlindungan. Walaupun suami mereka membunuh kalian, memerangi kalian, cukup kalian perangi suaminya, jangan kalian perangi istri-istrinya yang ada di rumah. Wala taqtulul al-aulad, yang ketiga kata Nabi, jangan kalian bunuh para anak-anak. Jangan kalian bunuh para anak-anak, jangan. Mereka gak punya hak untuk dibunuh dan bukan menjadi kewajiban kalian untuk membunuh para anak-anak. Dilarang oleh Nabi Pak. Beriman, bertakwa, gak boleh bunuh perempuan. Yang ketiga, gak boleh bunuh anak-anak. Yang keempat, walad du'afai minal masyayikh, dan jangan kalian bunuh orang-orang tua yang gak ikut memerangi kalian dan dia orang-orang yang lemah. Jangan dibunuh. Orang-orang yang sudah tidak berdaya, yang sudah tidak berdaya jangan dibunuh. Yang tua-tua, yang udah sepuh, yang udah nggak bisa apa-apa, yang nggak memerangin kalian, ngangkat senjata aja nggak kuat, itu jangan dibunuh kata Nabi. Kecuali kalau mereka bunuh kalian, baru kalian bunuh. Tapi kalau mereka tidak membunuh kalian, jangan dibunuh kata Nabi. Yang kelima kata Nabi Pak, jangan kalian hancurkan tempat-tempat di mana mereka mencari nafkah. Nah, contohnya apa Pak? Dalam satu peperangan itu ada sumber air yang dipakai oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Pak ketika itu nggak boleh dihancurkan oleh Nabi. Nggak boleh dihancurkan oleh Nabi. Kenapa? Itu menjadi tempat di mana menjadi kebutuhan kemanusiaan. Ya. Analoginya apa? Ternyata
14 abad lebih yang lalu Nabi udah melarang nggak boleh merusak tempat-tempat fasilitas umum, Pak. Itu dilarang oleh Nabi. Kalau ada undang-undang internasional, nggak boleh membombardir rumah sakit, sekolah, tempat-tempat publik, bandara, terminal, stasiun, dan lain-lain sebagainya. Islam sudah mengabarkan itu 14 abad lebih yang lalu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak boleh. Jadi ini indahnya agama kita, Pak. 14 abad lebih Nabi udah ngingatkan kita. Pertama, kalau mau pergi jihad, jaga niatnya karena Allah. Bukan kepingin sampai niat, oh aku mau bunuh orang-orang Yahudi. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Aku mau bunuh mereka musuh-musuh Islam. Nggak boleh. Tapi niatkan, ya Allah, hamba pergi jihad ini karena Engkau, untuk menegakkan agama Engkau, untuk menegakkan kalimat Engkau menjadi kalimat yang tertinggi, la ilaha illallah. Jaga niat kita karena takwanya kita. Yang kedua, tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh anak-anak, tidak boleh bunuh orang-orang tua, tidak boleh merusak fasilitas-fasilitas umum. Ini yang digambarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan semata-mata meraih kemenangan, bukan semata-mata meraih kekuasaan, bukan semata-mata mendapatkan ghanimah, harta rampasan, bukan semata-mata untuk mendapatkan kedudukan. Tidak, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang bilang, wah Islam agama teroris, nggak benar. Itu yang dijaga oleh agama kita, Pak. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sebelum kita lanjut, saya persilakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya katakan dalam melakukan pimpinan dengan kondisi daerah tersebut, pimpinan itu pasangannya gabung di daerah tersebut, PPPC Muslim biasanya berpihak pertanyaan Muslim, wakilnya Muslim dan kemudian bagaimanapun sikap kita di daerah tertentu tidak ada Muslim dua-duanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, ini hebatnya Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak. Apa yang terjadi saat ini, Pak, itu terjadi 14 abad lebih yang lalu. Pertama nih, pertanyaan yang kedua saya jawab dulu. Kita Muslim minoritas, para calonnya non Muslim semua nih. Apakah kita nggak milih? Wajib untuk milih. Siapa yang dipilih? Di antara para calon non Muslim yang terbaik di antara yang baik, itu yang dipilih. Ini terjadi, Pak, 14 abad yang lalu. Ya. Dan ini terjadi di wilayah negara kita bagian timur sana, Pak. Itu kan Muslimnya minoritas, Pak. Sedikit. Calon-calonnya non Muslim. Lalu kewajiban kita gimana? Wajib untuk memilih. Siapa yang dipilih? Cari calon pemimpin di antara yang non Muslim yang terbaik, yang adil, yang bijak, yang tidak menzolimin. Ya, itu yang dipilih. Jadi hukum memilihnya wajib. Apakah berdosa? Tidak ada dosa karena dia minoritas di antara mayoritas. Ustaz, pertanyaan yang kedua, ini ada sekian calon tapi silang nih. Ini Muslim wakil non, yang ini non wakil Muslim. Pilih yang mana? Ya. Yang ditelaah dalam Al-Quran ini adalah kata-kata aulia. Aulia itu pemimpin yang memiliki keputusan, yang membuat dan yang memiliki keputusan. Kira-kira wakil punya keputusan atau tidak? Yang memutuskan itu kepala atau wakil? Kepala. Cari yang kepalanya Muslim. Cari yang nomor satunya Muslim. Ikhtiar, pilih. Ya.
Kalau seandainya muslim semua gimana nih? Dilihat Pak, yang terbaik yang mana? Semuanya baik. Nah, ini kan kayak di Indonesia ini calon presiden tiga-tiganya baik nih Pak. Istikharah. Kalau Bapak Ibu berkeyakinan ketiga-tiganya baik, istikharah. Ya Allah, hamba pilih yang mana ya Allah? Tolong beri petunjuk ya Allah. Karena tiga-tiganya muslim ya Allah. Tiga-tiganya menurut saya juga baik ya Allah. Ya. Istikharah Pak. Benar dapat pahala 2, salah masih dapat pahala 1. Tanpa harus menjelekkan, wah jangan pilih nomor sekian, ini, jangan pilih nomor sekian, ini, enggak. Tapi kalau di hati Bapak, wah nomor sekian itu lebih baik, pilih. Itulah al-ikhtiyar al-insaniyah. Hati yang berkata, saya lebih cenderung nomor sekian karena dia lebih baik menurut saya, pilih. Seperti ini kalau muslim semua. Jadi kalau dia silang seperti tadi, tapi kalau non muslim di awal yang saya sampaikan, cari yang terbaik di antara yang baik. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sampai baik kafir apa orang muslim? Gimana Pak? Penyebab untuk non Islam kafir apa Islam? Yang kedua, kalau calonnya itu perempuan apa boleh juga? Kalau calonnya perempuan, baik. Kita kasih akan pilkada. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, non muslim atau kafir? Kalau bahasa Al-Quran dan bahasa hadisnya kafir. Bahasa Quran, bahasa hadisnya kafir. Cuman di Indonesia kata-kata kafir itu kan belum menjadi bahasa baku yang di-Indonesiakan Pak. Ada bahasa Arab yang udah menjadi bahasa baku yang di-Indonesiakan, sehingga ketika disebut nggak sakit hati. Contoh apa? Kursi. Kursi ini bahasa Arab. Bahasa Arab yang sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia, kalau disebut enak. Kursi, waktu, itu bahasa Arab. Hari itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu bahasa Arab. Sudah dibakukan menjadi bahasa Indonesia. Cuman kata-kata kafir belum dibakukan. Ini yang jadi masalah Pak. Tapi kalau bahasa kafir itu udah dibakukan menjadi bahasa Indonesia sebagai sebutan non muslim, saya rasa nggak akan jadi ribut. Ya, masalahnya kan bahasa Arab yang belum dibakukan. Tapi kalau dalam Al-Quran dan hadis, bahasa non muslim dipanggil oleh Allah dan Nabi Muhammad apa? Kafir. Seperti itu Pak. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, Indonesia ini kan punya apa ya? Adab, sopan santun yang tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu di luar negeri, di Mekah, di Madinah, kalau ada yang lewat Pak nunduk Pak, nah itu pasti orang Indonesia Pak. Gak ada di luar orang Indonesia kalau jalan di depan orang nunduk, itu gak ada Pak. Apalagi tangannya dimajuin, itu made in Indonesia. Ya. Karena di Indonesia ini kita negara penuh dengan adat istiadat, 1400 lebih suku adat istiadat, mengedepankan norma etika, maka dipakailah kata-kata non-muslim. Apakah tidak tegas bilang non-muslim? Enggak, tegas. Non-muslim tegas, kafir juga tegas. Bedanya adalah yang satu agak lembut, yang satu belum dibakukan. Itu aja bedanya. Ya. Apa harus diributkan? Gak usah ribut Pak, gara-gara kafir dengan non-muslim. Gak usah ribut. Gak usah diributkan. Ya. Kalau ditanya non-muslim dalam Al-Quran disebut apa? Kafir. Dalam hadis disebut apa? Kafir. Di Indonesia ya non-muslim. Ya. Jadi ambil sesuatu yang baik yang tidak menimbulkan perpecahan. Ya. Lalu yang kedua, apakah perempuan boleh dijadikan pemimpin di dalam fikih kontemporer? Iya. Kalau untuk memimpin satu wilayah, satu kaum, kalau kita kayak kabupaten, pemerintah kota, bupati atau wali kota, dalam kitab fikih kontemporer boleh. Tapi dalam memilih presiden untuk perempuan terjadi perbedaan pendapat ulama, Pak.
Selama ada yang laki-laki menjadi calon, baik itu di tingkat daerah ataupun pusat, pilih yang laki-laki. Laki-lakinya nggak bagus nih, yang bagus perempuan. Di sana baru terjadi, di sana ada namanya al-istisna, pengecualian, Pak. Ada 4 calon, 1 perempuan, 3 laki-laki, yang 2 non muslim. Sortir, tinggal 2 nih. Yang tinggal 2 nih, ini nggak boleh pakai jari nih. Jadi kalau foto nggak boleh. Saya kemarin ngisi di salah satu dinas, Ustaz, fotonya nggak boleh ahad ya, nggak boleh 2, nggak boleh 3. Jadi gimana? Ya udah 5 aja. Kadang nggak ada nomor 5. Jadi Bapak Ibu, tinggal 2 perempuan dengan laki-laki yang muslim. Dilihat mana yang lebih baik karakternya, muamalahnya kepada Allah, muamalah kepada manusia. Boleh. Oh, ternyata yang laki-laki nggak lebih baik daripada yang perempuan, baru kita dibolehkan untuk memilih yang perempuan. Di sana istisnanya, pengecualiannya. Tapi kalau yang laki-laki masih baik, lebih baik, atau minimal mustawa, standarnya sama, Pak. Wah, sama-sama muamalah kemanusiaannya sama-sama baik, ibadahnya sama-sama baik, ya, pengorbanannya sama-sama besar, maka tetap yang dipilih mana, Pak? Laki-laki. Seperti itu, Pak. Masih ada waktu? Habis? Saya rasa cukup. Nanti kita sambung. Ingat ya, Pak, 5 hal 14 abad yang lalu sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam jihad. Bukan meraih kemenangan, bukan mengalahkan, bukan menghancurkan, tapi yang diajarkan oleh Nabi, jaga niat, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak, jangan bunuh orang-orang lemah yang tua, dan jangan hancurkan fasilitas umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.